Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Kamis tanggal 15 September 2022. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat pada saat ini, pada hari ini, dan tetap semangat dan bersyukur. Kembali kami akan menyampaikan materi stok review untuk dapat dijadikan stok transaksi saham. Hari ini dengan time frame sesuai dengan trade plan yang kami sampaikan. Perlu kami nyatakan di sini bahwa saham yang kami review ini pada saat ini hari Kamis tanggal 15 September 2022 tidak sedang kami miliki, yaitu saya yang menyampaikan materi ini dan juga Investa News Channel ya, atau Investa News dalam badan yang menaungi stok review ini ya. Oke, kemudian kami juga menyatakan kami memperlakukan pernyataan disclaimer dalam penyampaian ini ya. Pada intinya apa yang kami sampaikan adalah bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan yang kami miliki saat ini pada para pemirsa. Mudah-mudahan menjadi sarana literasi dan edukasi buat masyarakat pasar modal. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami, jadi kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Oke, kita sekarang masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama kami dapatkan yang non LQ45 dulu, yakni PT Adi Sarana Armada Tbk dengan kode saham ASSA atau kita baca saja ASA ya. Oke, kita sekarang lihat dulu highlight fundamental dari ASA. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin dalam hal ini semuanya trailing method, yaitu 12 bulan terakhir ya. Itu masing-masing di atas rata-rata industrinya. Itu juga dengan return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Dan hal yang sama juga untuk pendapatan laba operasional dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Oke, itu highlight fundamental dari ASA. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Oke, kalau kita lihat ASA kemarin ditutup di 1460, 1460 turun 2,66% dibanding hari sebelumnya dengan harga tertinggi ada di 1505 dan harga terendah di 1455 ya. Kalau kita lihat harga kemarin ya, dia ASA ini ada harganya di atas garis Fibo 0%. Jadi sudah mulai meninggalkan support kuatnya ya. Support kuatnya dan kebetulan memang itu menjadi
batas untuk melakukan stop loss jika harga tembus di bawah itu. Jadi di sini kami lihat bahwa asa ini sudah mantul dari super kuatnya, ya. Area beli dapat dilakukan di harga 1375 dari 1380 sampai dengan 1465, 1380 sampai 1465 dengan target harga terdekat ada di 1525. Untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1480. Dengan kata lain, jika harga asa ini masih di atas 1480, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian bagi yang sudah punya, ya dengan target harga di 1525. Kemudian kita akan masuk ke ya, ini posisi asa, saya ulang karena tadi kelihatannya tidak terlihat di ini ya, print screen, di share screen ya. Asa ini baru berangkat dari support kuatnya ya di 1375. Jadi area pembelian di sini adalah di 1385 sampai dengan 1450 ya. Dengan target harga terdekat di 1525 dan untuk manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1400 1380 ya, 1380. Dengan perkataan lain, selama harga masih di atas 1380 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga 1525. Selanjutnya kita masuk ke saham yang masuk ke LQ45. Di sini kami dapatkan adalah PT Harum Energi Tbk dengan kode saham HRUM atau kita baca saja Harum. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari Harum. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah 10, price book value di bawah 1, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity dan return on asset masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami Harum ini termasuk saham yang sehat ya atau kuat secara fundamental. Sekarang kita lihat teknikalnya ya. Harum kemarin ditutup di harga Rp2.000, naik 4,16% dibanding hari sebelumnya. Ya, dengan harga tertinggi ada di 2.000, harga terendah ada di 1.865. Ya. Kalau kita lihat ya, eh, Harum ini masih di atas garis Fibo 50% di 1905 ya, tentu dengan mencoba menembus garis Fibo 618 61,8% 2035 ya. Oke, di sini kita lihat ya, Harum ini sedang posisinya uptrend ya. Dan kita melihat area beli yang dapat dilakukan adalah di 1850
sampai 1975. 1840 sampai 1975 dengan target harga terdekat di 2070. Untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1840. Dengan pengertian lain, jika harga harum ini masih di atas 1840, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 2070. Demikian untuk harum. Sekarang kita kembali ke non-LQ 45. Di sini kami dapatkan PT Alo Bank Indonesia Tbk dengan kode saham BBHI, ya, atau kita baca saja Alo. Kita lihat terlebih dahulu highlight fundamental dari Alo. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Oke, Alo ini masih termasuk sehat, ya, kuat secara fundamental menurut kami. Kita lihat teknikalnya. Alo ini kemarin ditutup di harga 3.100 rupiah, tidak berubah dengan hari sebelumnya, dengan harga tertinggi di 3.100 dan harga terendah ada di 3.030, ya. Oke, kita lihat bahwa oke, ya, Alo ini masih di atas garis Vivo 0% ya, 3.000 ya. Jadi dia sudah mantul di posisi itu, ya. Kelihatannya secara ininya dia sedang downtrend, ya. Namun sudah mulai mantul, ya, sudah mulai mantul. Ada 4 candle, ya, yang di atas eh, yang bergerak ke atas setelah mengenai garis Fibo 0%, ya. Oke, di sini kami melihat bahwa dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian di harga 2930 sampai 3.080, 2930 sampai 3.080. Dengan target harga terdekat ada di 3.200. Ya, dengan target harga ada di 3.200. Untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 2930. Dengan perkataan lain, jika harga masih di atas 2930 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 3.200. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton, berikan like, bahkan subscribe, dan berbagi kepada yang lain. Juga yang menyampaikan kolom komentar, menyampaikan kritik dan saran di kolom komentar, ya. Percayalah, semua ini yang dilakukan dapat dengan secara gratis, ya, dengan syarat hanya punya kuota internet, ya. Tapi itu menambah semangat kami karena kami mengetahui dan melihat dan merasakan bahwa ada yang menyaksikan materi kami sehingga kami dapat semangat kembali menyampaikan materi-materi selanjutnya di hari kedepannya. Terima kasih untuk dukungan Anda. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Akhirnya kami ucapkan selamat beraktivitas kembali.
Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa.